Harus dites, dia harus lihat kualifikasi. Harus ada standarisasi. Iya, dites Oh, dulu. jangan tamat SD pergi PNS di sana. Nah, gitu kira-kira itu di antara yang harus Iya, kita iya. persiapkan, gitu. Kita harus kita persiapkan. Oh, berarti persiapan-persiapannya ini harus dimatangkan di wilayah-wilayah seperti itu juga. Ya, makanya saya mengatakan loncatan berpikir kita harus jauh ke depan. 5-10 tahun ke depan. Iya, 10 tahun ke depan. Loncatan kita itu harus seperti itu. Hui. Karena kita sekarang bukan lagi mimpi. Ini sebuah kenyataan. Iya, betul. Tinggal Yang siap tunggu kita waktu hadapi. orang, Ya. Berarti kita ini Pak sudah harus menyiapkan diri dari Ah, sekarang. ya, seperti misalnya saudara nih, sekarang masih di TVRI sini. Nanti Iya. ke depan sudah di Istana Negara. Amin ya Allah. Iya, nanti Bapak Presiden panggil nanti ya, sini panggil lah. Biar iya, iya. dia di terasnya ada kenapa toh? Mau bikin susu di teras Istana Nusantara. Nana, yang main musik nanti orang main di apa? Biar cuma di taman-taman saya dulu. Sambung ya, disambung bahwa IKN itu adalah sebuah kenyataan, bukan lagi angan-angan. Iya, gitu. oke. Karena di rencana induk IKN itu di lampiran 2 Undang-Undang Nomor 3 2022 itu tahap pertama itu akan dilaksanakan tahun 2022 ini, 2023 dan 2024 itu. Itu persiapan yang akan pindah ke sana itu ASN, kemudian TNI, Polri dan BIN. Tentu saja kepindahan mereka itu tidak pindah begitu saja, harus dipersiapkan infrastruktur gitu. Membangun rumah, membangun kawasan perkotaan. Untuk membangun itu butuh material. Kalimantan Timur tidak cukup materialnya. Kita di Sulawesi Tengah punya potensi itu. Kita punya potensi pasir, kualitas pasir yang bagus di Indonesia. Di Indonesia Pak. Ya, di Indonesia. Mau habis sudah pasir. Jadi pasir sungai Sulawesi Tengah ini potensi untuk kita jual ke sana. Begitu juga batu pecah. Batu pecah yang selama ini diambil kan dikirim ke berbagai macam provinsi. Nah, harusnya di persiapan pemindahan ini Sulawesi Tengah itu sudah mulai sekarang itu memperlihatkan keunggulan-keunggulan lokalnya gitu. Batu Nah, pecah, jadi pasir, potensi lokalnya itu bawang. harus disiapkan memang dari sekarang, dan di 2023 actionnya sudah jalan itu pemindahan ini. Nah, selain yang disampaikan tadi Buya tadi, persiapan sumber daya manusia, kemudian potensi lokalnya kita untuk menopang ibu kota negara kita. Ya, Berarti Nusantara. kaya tuh orang ini. Kaya sekali ya. Cuma makanya tadi dibilang untuk menunjang itu SDM kita perkuat. Iya. Nah, kan begitu. Nah, ini yang penting sekali juga ini sebenarnya ini. Kaget saya dengan gaya. Tadi kan saya sudah Ngana kayak ibu kota sekali sudah ngana ini. Iya, Pe. Kayak orang Ini ibu model kota pokoknya. Yoi. Harus cara bicaranya, Iya. cara berpakaiannya, Kayak ibu pola kota. pikirnya. Jadi kita sudah harus menghilangkan pola pikir ketika diketuk tiang listrik, jangan lagi bawa parang. Itu. Jangan lagi bawa parang. Tidak lagi, itu sudah, itu tidak boleh lagi. Kita yang harus kita bawa adalah semangat sebagai orang ibu kota. dia. Berarti dia punya tiang listrik tadi dirubah. Apa sekarang? Ganti batu supaya tidak pada ingat seperti ini. Bukan itu. Kita mengambil nilai atau spiritnya, Bung. Kan seperti itu. Berarti so bisa balogat coba. Saya dengar ngana balogat. Tidak perlu balogat. Guain apa kemanakan apa? Gua ini nggak bisa gitu loh. Wah. Tidak gimana? perlu Jadi kan balogat. ada satu hal kan yang kita harus ingat. Ya. Sulawesi Tengah ini luar biasa gitu. Kita buang batang ubi hidup. Iya, Ya kan? betul. Nah, sekarang kita harus potensi. Saya contoh misalnya, Parigi Mautong ini suplai pangan itu layak, Iya, ada. sangat potensial. Tinggal bagaimana penambahan lokasi. Lokasi. Tentu tidak bisa hanya Parigi Mautong yang berpikir itu. Tentu ada Sigi. subsidi dari pemerintahan Sulawesi Tengah, gubernur, Iya. ya kan, untuk melakukan hal itu. Sigi misalnya, dulu kita kenal kol dan sebagainya itu dari Palolo misalnya, tentu Sigi ya. Nah, itu dikembangkan kembali lebih bertingkat-tingkat. Karena nanti kebutuhan itu cukup besar.
rencana induknya itu tahap pertama itu ASN, kemudian TNI Polri dan BIN. Kemudian tahap kedua nanti itu anggota legislatif kita. DPD Jadi juga kesana. DPD juga itu nanti sudah ke Bapak sudah siap ke sana nih. Iya. Berarti itu periode kedua tuh. Ya, tahap kedua itu 2024 2025. Bayangkan yang dibangun ini, rumah sakit sana pasti Oke, besar. pasti bertaraf internasional dong. TNI punya markas. Ya, betul. Mungkin ukuran 36. DP batu, DP pasir di sini. Jadi Semua habis kita. jadi yang dibangun di sana rumah sakit bertaraf internasional. Iya, itu harus memang. Universitas bertaraf internasional. Dan dosennya itu akan dipilih dari seluruh perguruan tinggi yang Ada di Indonesia. yang ada di Indonesia, yang kualitasnya kualitas internasional. Ya, Saya doakan Bapak pasti terpilih. Ya, Insya Allah. Iya. Rektor, insya Ya. Allah. Kami pulang ini akan berdoa Pak. Semoga Bapak Ya, itu akan menjadi normatif. Iya. Tetapi kalau saya berpikir, kita di Sulawesi Tengah ini sudah siap infrastrukturnya. Tinggal bagaimana ditingkatkan loncatan Universitas Tadulako, Unisa, Muhammadiyah, UIN Dato Karama, dan kampus Tisipol dan sebagainya ini harus membuat loncatan. Sehingga ini menjadi pilihan. Sekarang Universitas Tadulako sudah menjadi pilihan. Iya, oke. Bahkan negara-negara luar sudah datang di tempat ini, belajar di negeri kita. Tinggal bagaimana kita memelihara budaya akar leluhur kita di tempat ini yang siap menerima orang luar, yang santun dengan siapa saja, suka gotong royong, dan suka membantu kepada siapa saja, itu yang harus tetap kita pelihara. Bahkan harus lebih kita tingkatkan lagi, supaya orang akan berpikir begini, tidak perlu kita tinggal di Kalimantan, di Nusantara. Cukup tinggal di Palu, Sulawesi Tengah, atau di Kabupaten Sigi, atau beberapa kabupaten, sudah cukup. Kita sudah terasa ibu kota negara. Itu. Betul. Berarti juga ini akan mempengaruhi transformasi ekonomi. Kan seperti itu. Ini apa maksudnya transformasi ekonomi kira-kira akan seperti apa kira-kira ini? Kalau menurut Pak Dokter. Ekonomi itu ditopang oleh 3 hal. Yang pertama itu agriculture. Agriculture itu ada pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. 4 subsektor ini kita Sulawesi Tengah andalan. Kita punya perikanan, kita punya laut. Selat Sulawesi, Teluk Tomini, Laut Maluku di Banggai. Kita punya potensi kelautan yang luar biasa. Suplai ikan. Suplai ikan dari Banggai. Betul. Kemudian peternakan, saya pernah meneliti ke Kota Palu ini, dari 7.000 di dalam 5 tahun itu 7.000 sapi naik menjadi 15.000 ekor sapi. Luar biasa potensinya. Dan ini sebelum ibu kota ini dilaksanakan, kita sudah mengekspor sapi ke Kalimantan Timur. Kemudian dibawa ke Surabaya. Sapi-sapi naik kapal. Kita punya pertanian pisang. Kalau kita lihat di pelabuhan kecil ini, pelabuhan Taipa, kapal feri per minggu itu pisang dari Sulawesi Tengah itu sudah dikirim ke Kalimantan Timur. Mangga juga Pe. Mangga. Ada orang Bambi ambil mangga aku itu. Kita sewa itu mangga kok. Sama jual. Baik. Itu yang pertama. Kemudian sektor manufaktur. Manufaktur itu kehutanan misalnya. Ada industri. Kehutanan kita untuk Sulawesi Tengah itu masih luar biasa. Secara ekologis Sulawesi Tengah itu turut mendukung itu. Kemudian sektor jasa, itu tadi yang diberikan. Sektor ketiga dari ekonomi itu adalah jasa. Jadi anak-anak kita harus memiliki sumber daya yang kompetitif. Maksudnya itu adalah kita bisa kompetitif dengan kabupaten lain. Generasi kita di Sulawesi Tengah ini sumber dayanya itu harus ditingkatkan supaya dia bisa berkompetisi dengan generasi provinsi lain yang mau kerja di IKN gitu. Itu komplemento. Apa itu? Tahu? Ya, jadi secara ekonomi memang IKN ini kita menjadi spin off yang paling dekat
gitu untuk penopang ibu kota baru Sulawesi Tengah ini. Berarti. Belum lagi pariwisatanya. Luar Itu biasa. kita tahan dulu itu kalau bicara pariwisata. Oke. Kalau lari ke pariwisata tahan dulu. Iya, berarti kita harus ngopi dulu. Suara-suara positif, suara inspiratif, suara-suara positif, suara inspiratif. Halo teman semua, mari kita sambut hari baru telah tiba. Apa yang ku rasakan, ku ingin kau tahu dan berbagi bersama. Buka kita buka hari yang baru, semangat langkah ke depan. Cari pribadi baru. Bukan kita buka jalan yang baru, mata senyum wajah gembira dalam suasana baru. Suasana baru. Iya. Suasana. Kita harus buka suasana baru. Indonesia baru, Baru. suasana baru. Ibu kota baru. Mindset pemikiran Mindset baru juga. Iya, Oh, betul-betul. Tokit yang listrik tidak boleh yang bagi-bagi. Tidak boleh lagi teng 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 teng. Tidak ada lagi yang begitu. Tidak ada. Itu bahaya itu. Artinya hal-hal yang seperti itu sudah boleh kita tinggalkan. Ya. Perlahan-lahan kita berpikir maju ke depan. Seperti tadi yang Iya, dikatakan. meloncat. Iya, harus berpikir 5 atau 10 tahun, bahkan 15 tahun ke depan kita sudah punya mindset. Seperti itu. Siapa tahu kita jadi presiden. Kan Amin. begitu. Amin. Ya Allah. Sampai cabang-cabang Oh. kafe kopi di sana banyak nanti sana. Iya. Jadi melanjutkan apa yang tadi kita perbincangkan. Objek pariwisata yang ada di Sulawesi ini sangat banyak. Sangat banyak sekali dan sangat potensial. Ketika kita jalan-jalan di Bali ternyata lebih bagus juga di Mana? di mana di Pantai Barat. Pantai Timur jangan lupa. Iya, itu juga. Pokoknya Pantai Barat waktu itu sebelah gunung saya tahu itu. Hanya kemudian pengelolaannya. Ini yang penting. Nah, itu makanya saya bilang Ya. mindsetnya itu dikasih lebar. Iya, dikasih lebar, kasih bagus. Iya. Iya jangan apa nanti dorang liburan tidak mungkin lagi dorang ke Jawa. Iya, jauh naik pesawat jauh. 2 kali. Ini Paling tinggal orang menyeberang. tuh. Nah, jadi kira-kira kesiapan dalam konsep-konsep untuk membangun ini seperti apa kira-kira untuk pariwisata ya khususnya, Kabit? Ya, ketika kita bicara pariwisata, maka yang pertama itu harus dipikirkan lagi infrastrukturnya. Oke, lagi-lagi ke situ ya. Pertama, bandara kita harus layak. Iya. Jadi bandara kita harus menjadi kelas bandara internasional. Oke, iya betul. Nah, kalau melihat kondisi yang ada, Bandara Mutiara yang ada, maka itu belum layak. Maka harus dipersiapkan pengembangannya. Apakah kita membebaskan yang di sekitar tempat itu atau sesuai dengan RPJMD pemerintahan yang lalu mungkin sudah tetap diterjemahkan pada pemerintahan ini. Tapi saya lagi mau berkunjung besok ini di Bapeda, yaitu Lapaloang, Kabupaten Donggala, Oh iya. yang dipersiapkan menjadi bandara internasional. Internasional. Jauh. Nah, tentu bandara ini kesiapan kita lagi harus membebaskan lahannya. Iya. Ya, nah, kita ini di Sulawesi Tengah ini banyak sekali PR. Di antara PR-nya itu adalah tanah huntap belum selesai. Ya, kemudian tapi saya pikir bahwa ketika kita menghadapi ini tidak ada sesuatu permasalahan itu tidak bisa selesai. Tergantung komitmen
keinginan Yang seorang penting pemimpin. Sama-sama toh. Sama-sama. Iya, itu. Nah, itu dipersiapkan. Kedua, ketika kita bicara pariwisata, tidak boleh semua merebut. Makanya seperti saya perumpamakan, kalau mau cari bunga yang menjadi lirikan semua orang, tidak usah semua bunga kita tanam, kita ambil. Nanti nggak mampu ngurus. Terakhir ada yang disiram bagus, ada yang tidak bisa disiram, mati. Coba cari keunggulan-keunggulan potensi dari negeri kita sendiri. Kita kembangkan misalnya Tojo Una-Una yang sudah nasional. Kalau toh kita mau ngambil karena pasir putih dong